Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim dan kajian kita membahas kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, buah karya dari Syekh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 94, bab sikap warok dalam menuntut ilmu. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allahumma shalli wa sallim. barang siapa tidak berlaku warok ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian: mati muda, ditempatkan bersama orang-orang bodoh, atau diuji menjadi pelayan pemerintah. Santri yang bersifat warok, ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah. Termasuk sifat warok ialah menghindari dasarnya. Pada bab ini beliau rahimahullah menjelaskan tentang sifat wara. Sifat wara, ya, sifat yang utama dan juga mulia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sifat wara yang membawa seseorang itu meninggalkan semua perkara haram dan juga lebih berhati-hati di dalam mengambil langkah. Wara, kata para ulama, definisinya adalah tarku amma yadurru fil akhirah. Wara adalah meninggalkan semua yang memudaratkan dalam kehidupan akhirat. Itu wara. Semua hal yang dapat memudaratkan kehidupan seseorang di akhirat, kemudian dia meninggalkannya, itu adalah sifat wara. Tarku amma yadurru fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang memudaratkan seseorang di kehidupan akhirat. Sedangkan zuhud itu definisinya tarku amma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan semua hal yang bermanfaat yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka zuhud satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan sifat wara. Wara meninggalkan semua hal yang dapat memudaratkan seseorang di kehidupan ukhrawiyah. Sedangkan zuhud itu meninggalkan semua hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan akhirat. Ya. Dan wara ciri iman, wara tanda ilmu seseorang bermanfaat. Ya, oleh karena itu ketika ada perkara syubhat adalah perkara yang belum jelas halal dan haram. Apabila seseorang memiliki sifat wara, maka dia meninggalkan semua perkara yang syubhat bagi dirinya. Dan itu selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram itu ada mustabih, hal-hal yang belum jelas. Yang belum jelas ini namanya syubhat. Dia belum jelas apakah dia halal atau haram. Bukan untuk semua orang, tapi untuk beberapa orang, karena dia tidak tahu hukumnya maka menjadi syubhat bagi dirinya. Nah, apabila dia memiliki sifat wara, niscaya dia akan meninggalkan perkara syubhat tadi. Kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi."
Barang siapa yang meninggalkan semua perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga harga dirinya. Kenapa dia menjaga agama? Karena dikhawatirkan dia masuk ke dalam perkara yang haram, akhirnya dia berbuat yang haram. Maka dia menjaga agamanya dengan perbuatan, meninggalkan perbuatan yang syubhat. Wa irdih, dan juga menjaga harga dirinya. Karena kalau misalnya perkara itu haram, sedangkan dia tidak mengetahui kalau itu adalah haram, masih syubhat dan samar bagi dirinya, maka orang yang mengetahui hukum tersebut akan membicarakan dia. Akhirnya harga dirinya menjadi rusak dan jatuh. Maka di sini juga dalam hadis ini anjuran seseorang untuk menjaga agama dan juga menjaga harga diri. Ya, agar harga dirinya tidak jatuh. Dan salah satu sebab yang menjatuhkan harga diri seseorang, dia jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Dan juga Nabi SAW bersabda, wa khairu min dinikumul wara. Yang paling baik dari agama kalian adalah sifat wara. Yang paling baik dari agama kalian adalah sifat wara. Karena sifat wara menunjukkan iman. Gak mungkin seseorang apabila memiliki iman, dia berani berbuat kepada perkara yang memudaratkan akhirat dia. Maka dengan sifat wara, dia meninggalkan perkara tersebut. Dan itu yang paling terbaik buat agama dia. Makanya subhanallah, Fudail bin Iyad rahimahullah, dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, ahlu sunnah man arafa ma dakhala fi batnihi amin halalin aw haram. Ahlu sunnah itu dia yang mengetahui apa yang masuk ke dalam perutnya, apakah dari perkara yang halal atau yang haram. Ya, sedangkan Fudail bin Iyad dari kalangan-kalangan utama dari kaum salaf setelah sahabat Nabi SAW. Dan Fudail bin Iyad menjadikan barometer ahlu sunnah itu perut. Apakah dia dari halal atau dari haram? Kalau memang dia ahlu sunnah, pasti dia memperhatikan semua yang masuk ke dalam perutnya. Gak mungkin dia memasukkan ke dalam perutnya perkara yang haram. Kenapa dahulu Fudail bin Iyad menjadikan barometer ahlu sunnah itu masalah perut? Karena kalau seandainya seseorang menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya, dia pasti jauh menjaga akidah yang berkaitan dengan hati dan keyakinannya. Namun apabila masalah perut dia tidak memperhatikan, dia memakan yang haram, syubhat atau yang semisalnya, maka yang jauh dari itu, dari keyakinan akidah, ya bisa dia tinggalkan dan dia selisihi. Ya, maka ini menunjukkan sifat wara. Dan benar sabda Nabi SAW, wa khairu min dinikumul wara. Dan yang paling terbaik dari agama kalian adalah sifat wara. Ya, sifat wara. Kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan perkataan Umar kita bahas dalam kultum ba'da subuh di bulan Ramadan, afdalul a'mal ada'un maftaradallahu ta'ala alaih wal wara'u amma harramallahu ta'ala. Amalan yang paling utama mengerjakan semua yang Allah wajibkan. Itu amalan yang paling utama. Dan yang kedua, wara, memiliki sifat wara dari semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan salah seorang salaf, dia pernah berjalan, kemudian uangnya jatuh tanpa dia sadari. Sesampainya dia di lokasi tujuan, dia mengecek uangnya tidak ada. Akhirnya dia kembali lagi. Dia cek jalan tersebut sampai dia menemukan ada uang dia di jalan. Ya, tapi dia meninggalkan, artinya dia tidak mengambil uang tersebut wara'an, karena sifat wara'. Dia khawatir mungkin ada uang orang lain yang jatuh di tempat yang sama, bukan uangku. Maka ini menunjukkan gambaran sifat wara' yang tinggi. Ya, wal wara'u amma haramallahu ta'ala. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengkaruniai kepada kita semua sifat wara'.
Dan sifat wara ini buah dari ilmu yang bermanfaat. Nah, santri yang bersifat warok ilmunya lebih bermanfaat, belajar lebih mudah. Termasuk sifat warok ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar kalau bisa, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor. Ketika membuatnya jauh dari zikir kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian. Sebab mata orang-orang fakir itu memperhatikan makanan itu, tapi mereka tidak beruang dan tidak mampu membeli. Mereka tentu menahan rasa sakit karena tidak terpenuhi keinginannya. Oleh karena itu, makanan pasar itu hilang berkahnya. Diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadl ketika mengaji, beliau tidak mau makan makanan pasar. Ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti pasar. Maka ayahnya tak mau berbicara dengannya karena murka. Makanan ini bukan saya yang membeli karena saya tidak menyukainya, tetapi teman saya yang membawakannya, alasan beliau kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, jika kamu mau berhati-hati dan hidup warok, tentu temanmu itu tidak membawa makanan itu. Begitulah gaya hidup para ulama salaf. Mereka bersifat warok. Oleh sebab itu mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenang sampai hari kiamat. Disebutkan di sini di antara bentuk wara. Yang pertama adalah menghindari syaba', menghindari kenyang. Kenyang ini ya ikhwah tidak terlarang. Seseorang boleh makan hingga kenyang. Ya. Adapun perkataan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, itu perkataan yang tidak benar. Karena kenyang tidak terlarang, ya. Dibolehkan seseorang makan hingga kenyang. Walaupun Islam memotivasi untuk seseorang itu terbiasa lapar. Karena lapar itu banyak manfaatnya buat agama, buat hati, dan buat kesehatan seseorang. Ya, dan subhanallah, para ulama menjelaskan, kalau ada pertanyaan, ayat apa di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesehatan? Siapa yang tahu? Apa ayat yang memotivasi untuk sehat? Kata para ulama, semua kebaikan kesehatan itu terkumpul di dalam firman Allah Azza wa Jal, kulu washrabu wala tusrifu. Lihat, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Maka israf, berlebihan di dalam makan dan minum, ya, itu pangkal semua penyakit, ya, dan pangkal semua keburukan. Allah Ta'ala tidak melarang kita makan dan minum, disuruh makan dan minum, kulu washrabu. Namun Allah mengingatkan wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, kulu washrabu walbasu, kulu washrabu walbasu fi ghairi sarafin wala makhilatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, minumlah, berpakaianlah tanpa berlebihan dan juga tanpa kesombongan. Makhilah. Ya, makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya khuyala, karena keangkuhan. Maka di sini kita disuruh makan, minum, berpakaian, tapi menjauhkan dua hal. Pertama, adamul israf, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sombong. Sebagian orang subhanallah, dia memiliki keangkuhan ketika memakai pakaian atau memakan dan minum. Sebagian makanan dan minuman itu memiliki harga yang sangat mahal, luar biasa. Karena pernah lihat orang makan
Satu menu itu harganya bisa 12 juta hingga 15 juta. Ya, dan ini termasuk hal-hal yang tidak boleh, apalagi kalau dia israf. Dia ada kesombongan di dalamnya. Ya, ada ingin memperlihatkan kemewahan hidup dan juga sombong. Begitu juga pakaian. Sebagian orang dia membeli pakaian dan juga barang-barang bermerek dan sangat mahal jumlahnya, harganya. Ya, bisa sampai belasan juta, puluhan juta dan yang lainnya. Dan identiknya orang-orang yang berpakaian dengan harga yang mahal itu mesti ada sedikit dari khuyala, dari kesombongan. Ya. Dan hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana, subhanallah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bazazatu minal iman. Kesederhanaan itu sebagian dari iman. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yamshi hafiyan mutana'ilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berjalan dengan sendal, kadang berjalan tidak memakai sendal. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri rahimahullah, beliau pernah memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Al-Hasan al-Basri tabi'in. Dia masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya itu bisa memegang atap, bukan genteng ya, maksudnya apa? Plafon kayak gitu. Plafon rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan rumah beliau sangat sederhana. Isi rumah beliau sederhana. Pakaian beliau sederhana. Makanya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an menangis ketika ngelihat Nabi Muhammad SAW bangun dari tidur, ternyata ada bekas tikar di pundaknya. Nangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, al-Furs war Rum, Persia dan Romawi dengan semua kemewahan hidupnya, tidur di atas kasur yang nyaman, ada penjaga dan yang lainnya. Sedangkan engkau Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Azza wa Jalla." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ummatun," mereka adalah umat yang didahulukan kenikmatannya di dunia bukan di akhirat. Sedangkan orang Islam kenikmatannya kelak di akhirat. Ya. Maka kemewahan hidup ar-rafahiyah dan berlebihan itu tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Dan agama Islam menganjurkan untuk seseorang terbiasa sederhana. Bukan berarti dia tidak memberikan kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dia berikan kelayakan hidup bagi diri dan keluarganya, tapi bukan glamor. Bukan ingin terpandang, bukan ingin menjadikan mata-mata manusia tertuju pada dirinya untuk kehidupan dunia ini. Maka kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kemewahan hidup ar-rafahiyah itu yang banyak merusak manusia. Karena manusia apabila dia memperhatikan kemewahan hidup ar-rafahiyah, dia pasti memperhatikan tubuh dan apa yang nampak dari dirinya, dan dia lalai dari hatinya dan akhirat. Sedangkan tubuh dan semua yang ada dalam perkara-perkara duniawiyah akan ditinggalkan oleh dia. Tubuhnya akan menjadi bangkai dan bajunya akan usang merusak. Dan nanti dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla seorang diri, dan Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Maka ini anjuran adamul israf. Tidak boleh seseorang itu berlebihan dalam semua hal. Cuman di sini asyaba disebutkan oleh beliau kenyang. Ya, kenyang itu boleh, yang tidak boleh adalah israf, berlebihan di dalam makan dan juga minum. Dan juga hadis yang menunjukkan seseorang tidak boleh berlebihan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Tidaklah bagian yang paling buruk diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Wa in kana la mahala, kalaupun tidak memungkinkan dia harus mengisi, maka sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernafas. Ya, bernafas. Sebagian orang subhanallah
dia meninggalkan berlebihan makan dan minum untuk kesehatan, dan juga motivasinya perkataan-perkataan ahli gizi, ahli diet dan yang lainnya. Kenapa dia tidak menjadikan motivasi dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadjun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kata beliau, di antara bentuk wara kathratun naum, banyak tidur. Ya, dan juga banyak tidur ini membuat badan lemah dan menghilangkan banyak kebaikan. Sebagian ulama dia tidak tidur dalam satu hari kecuali 4 jam. Sisa waktunya dia pakai untuk mutala'ah, untuk menulis dan yang lain-lainnya. Ya, dan identiknya orang yang banyak makan pasti banyak tidur. Makanya disebutkan Bani Israel dahulu apabila mereka hendak makan, salah seorang di antara mereka berdiri dan berkata, la ta'kulu katsira fatashrabu katsira fatanamu katsira fatakhsaru katsira. Jangan kalian banyak makan. Kalau kalian banyak makan, niscaya kalian banyak minum. Kalau kalian banyak minum, niscaya kalian banyak tidur. Kalau kalian banyak tidur, fatakhsaru katsira, maka kalian banyak merugi. Ya, kalian banyak merugi. Dan juga yang dapat merusak hati salah satunya kathratul akal, terlalu banyak makan. Dan sekarang zaman makan itu dijadikan konten. Ya, ada orang yang kontennya makan berlebihan, ada orang yang kontennya datang ke restoran-restoran dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, ini makanan ini sekali lagi bukan tidak boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan, israf, dan yang kedua adalah ada kesombongan. Ya, adapun seseorang makan ya hingga kenyang nggak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Kemudian juga di sini disebutkan kathratul kalam fi ma la yanfa'. Banyak berbicara terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Ini juga sama. Ya, diupayakan ya seseorang itu jangan terlalu banyak bicara. Ya, karena bicara kalimat apabila tidak keluar itu aman bagi orang yang berbicara, tapi kalau sudah keluar dia akan ada pertanggung jawabannya. Maka di antara bentuk iman kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau diam. Ucapkanlah yang baik atau diam. Dan kata Nabi SAW, man samata naja. Barang siapa yang diam, selamat. Berapa banyak seseorang berbahagia di dalam satu momen dia tidak sempat mengeluarkan perkataan yang sudah ada di benaknya. Ternyata dia lihat kalau dia berbicara pada saat itu maka bisa jadi rusak atau bisa dapat mudarat yang besar karena dia diam, selamat dia. Dan berapa banyak orang dia sudah mengeluarkan perkataannya penuh emosi atau yang lainnya, setelah berbicara dia menyesal atas pembicaraannya. Ya, dan ini semuanya butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya butuh bantuan dari Allah. Ya, agar seseorang itu peka terhadap apa yang dia bicarakan. Maka banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya, kemudian juga meminta perlindungan dari keburukan mulut. Di antaranya doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mataku, penglihatanku, pendengaranku, lisanku, hatiku dan air maniku. Ya.
Ya, dan yang dikhawatirkan yang paling banyak merugi di akhirat kelak seseorang yang banyak mengucapkan kata-kata namun tidak memikirkan dampaknya. Maka di akhirat dia menemukan apa yang dia ucapkan, apa yang keluar dari mulutnya ternyata banyak merugikan dia, menghilangkan kebaikan-kebaikannya, menambah keburukan-keburukannya. Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala an, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli?" Wahai Muadz, apakah engkau ingin aku kabarkan inti dari semua kebaikan? Kata Muadz, "Iya ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, Nabi subhanallah mengeluarkan lidahnya dan mengatakan, "Amsik alaika hadza." Tahan olehmu ini lidahmu. Kemudian Muadz berkata, "Ya Rasulullah, akunna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawabannya atas semua yang kita bicarakan? Kata Nabi SAW, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz." Celakalah engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nas ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Celakalah engkau wahai Mu'adz, bukankah manusia itu ditarik pundak-pundak mereka, dalam riwayat lain wajah-wajah mereka, kecuali buah dari lisan-lisan mereka. Nabi SAW memakai kata hasaid. Hasaid itu jamak dari hasid. Hasad jamak dari hasad. Yauma hasadi. Hasad itu panen. Jadi diibaratkan lisan ini seperti panen tumbuh-tumbuhan. Artinya orang di dunia dia bercocok tanam dengan apa yang keluar dari mulutnya. Hasil panennya di akhirat. Kalau seandainya dia berbicara semua pembicaraan yang buruk, maka dia akan memanen keburukan di akhirat kelak. Dan apabila dia menanam perkataan-perkataan yang baik, maka dia akan memetik kebaikan. Makanya subhanallah, ahsanul qaul, perkataan yang paling baik adalah perkataan yang dipakai di dalam dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Perkataan taqribul khalq ilal khaliq, perkataan yang mendekatkan makhluk kepada penciptanya Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa lagi perkataan yang paling terbaik yang mengajak orang berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, adapun makanan pasar wallahu a'lam, apa yang dimaksud dari pengarang kitab ini makanan pasar? Ya cuman dahulu ahlul hadis salah satu perkara yang mereka yahtaris, berhati-hati, mereka itu tidak memakan di pasar. Ya, kenapa? Karena makanan apabila dia memakan di pasar dilihat oleh orang itu akan menurunkan kewibawaannya. Ya, karena ahlul hadis dia menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sikap dan perilakunya itu akan menjadikan kekuatan hadis yang dia sampaikan. Ya, dari thiqah, saduq dan yang lainnya. Nah, salah satu yang mereka tinggalkan dari ahlul hadis adalah mereka tidak memakan di pasar. Ya. Nah, salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. Termasuk warok adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat serta senang menganggur, karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa orang yang teraniaya. Dikisahkan bahwa ada dua orang laki-laki pergi mengaji ke tempat yang jauh. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Mereka selalu pulang-pulang perjalanannya bersama-sama. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke daerahnya, tetapi yang satu pandai, yang satunya tidak.
Kemudian para ahli fikih di daerah itu bertanya kepada dua orang itu tentang keberadaannya, cara belajarnya, dan cara duduknya ketika belajar. Lalu para ahli fikih itu mendapat berita bahwa orang yang pandai itu ketika belajar ia menghadap kiblat dan menghadap ke kota yang menimba ilmu, sedang temannya membelakangi kiblat ketika belajar dan mukanya berpaling dari arah kota itu. Maka para ulama dan fuqaha bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya sunnah, dan karena berkat doanya orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut. Karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Oleh karena itu, seorang santri tidak boleh meremehkan adab sopan santun dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Karena orang yang meremehkan adab pasti dia terhalang dari hal-hal yang sunnah. Barang siapa meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu. Akibatnya dia bisa meremehkan ibadah fardu. Dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Dikatakan oleh sebagian ulama ini adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, juga di sini beliau menganjurkan untuk seseorang menjaga adab-adab dan juga sunnah-sunnah. Maka di sini juga pelajaran buat kita semua agar ilmu yang kita miliki itu selalu kita perhatikan adab-adab keseharian dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ilmu ini kita jadikan sarana untuk bisa berbuat itu. Adab masuk rumah, keluar rumah, baca doa. Adab di dalam rumah bersama istri dan juga anak-anak. Adab bermuamalah dengan manusia. Adab masuk masjid, keluar masjid. Ya, kemudian adab makan, adab minum, adab qada'ul hajah, buang hajat. Ya. Dan yang lain-lainnya. Maka dia pelajari kemudian dia amalkan. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di hari Jumat, ya, sunnah-sunnah di dalam sholat, ya. Makanya subhanallah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus salah, ya, bukan wasallu, tapi aqimus salah, dirikanlah salat. Kata Ibnu Sa'di rahimahullah, kenapa Allah mengatakan dengan kalimat aqimus salah? Kata beliau, iqamatus salah, mendirikan salat itu adalah secara sempurna. Nah, kapan dikatakan salat seseorang itu sempurna? Apabila dia memperhatikan semua hal yang berkaitan dari salat, baik syaratnya, rukunnya, wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Ya, maka salat dia menjadi sempurna. Dan begitu juga dari wudu. Jangan kita bilang wudu ini hukumnya sunnah. Iya sunnah. Ya, cuman sunnah itu menyempurnakan amalan seseorang. Sunnah ketika baca Al-Quran seperti tasawwuk, seseorang bersiwak membersihkan mulutnya sebelum baca Al-Quranul Karim, berwudu sebelum baca Al-Quran. Al-Quran dia membacanya dalam keadaan fokus, khusyuk, dan yang lainnya. Ya, maka di sini anjuran orang yang menuntut ilmu syar'i dia jaga adab dan juga sunnah-sunnah. Ya, khususnya adab-adab yang berkaitan dengan keseharian dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila dia menjaga hal tersebut barokah. Kalau bukan orang yang menuntut ilmu syar'i yang mengamalkan adab dan sunnah tersebut, maka siapa yang ingin mengamalkan? Sedangkan orang-orang awam dia tidak tahu bagaimana adab dan sunnah-sunnah keseharian. Maka di sini pentingnya seseorang terbiasa menjaga adab dan juga sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Antum baca kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Di situ dijelaskan tentang adab-adab dan sunnah-sunnah keseharian. Kita pelajari kemudian kita amalkan dengan baik. Ya, adab makan, adab minum, dan yang lain-lainnya. Ya, itu dipelajari dan juga diamalkan. Itu yang paling banyak mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Ya, jadi jangan sampai nasallallahu alaihi ya kita orang yang berilmu namun kita meninggalkan adab-adab dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka tidak ada yang kita miliki kecuali casingnya aja. Adapun hakikat dari ilmu dan manfaatnya sedikit kita ambil. Dan orang yang mengamalkan adab keseharian, sunnah-sunnah keseharian itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang ini terbiasa mempraktekkan adab dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya terlihat, ya dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengkaruniai kepada kita taufik bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai salah seorang salaf berkata, kalau bisa engkau tidak menyisir rambutmu kecuali di atas sunnah maka kerjakanlah. Artinya kalau semisalnya memang ada ajaran dalam menyisir sesuai sunnah, maka kita sisir rambut kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah jalan di satu jalan, maka beliau merubah gerakan jalannya, kadangkala duduk di bawah pohon sementara terus jalan kembali. Orang-orang bertanya, wahai Abdullah bin Umar, apa yang kau lakukan? Maksudnya kenapa engkau berbuat ini? Kata dia, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat sini seperti ini. Beliau jalannya seperti ini, sempat istirahat di bawah pohon, kemudian jalan kembali dan seterusnya. Walaupun para ulama menjelaskan apakah itu perlu dilakukan dan termasuk sunnah atau tidak. Cuma di sini yang ingin kita garis bawahi, bagaimana ya iqtida para sahabat benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga salah seorang sahabat ketika datang ke masjid, dia baru nyampe pintu. Ya. Ada orang yang berselisih di hadapan Nabi SAW di masjid. Maka Nabi menegur orang tersebut dengan berkata, ijlis, duduk. Sahabat itu baru masuk pintu, mendengar Nabi SAW mengatakan ijlis, dia langsung duduk di pintu, nggak jalan. Dilihat oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa engkau duduk di pintu? Kata sahabat tadi, aku tadi pas pengen masuk mendengar kamu mengatakan ijlis, maka aku langsung duduk. Ya, aku langsung duduk. Ya, ini kuatnya mereka di dalam memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia sedih sekali. Dia ternyata mengetahui kalau sunnah jenazah itu hanya menyolatkan, tidak mengantarkan jenazah hingga ke kuburan. Sedangkan hadisnya menunjukkan orang yang sholat dan juga mengantarkan ke kuburan mendapat berapa? 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Ya. Subhanallah, antum lihat gunung Uhud itu besar loh. Ya, kadang kalau lihat gunung Uhud kita ingat hadis ini. 2 qirat mendapatkan pahala sebesar 2 gunung ini. Ya, makanya orang yang di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, ya, yang hampir 5 waktu mesti ada sholat jenazah, dia mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi di Indonesia ini jenazah terhitungnya sedikit. Ya, jenazahnya banyak, tapi yang nyolatin sama yang nguburin nggak banyak. Ya. Nah, Ibnu Umar nggak salah, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ana lupa radhiyallahu taala anhum ajma'in, dia bilang cuma 1 qirat. Akhirnya dibawakan hadis ini bahwasanya orang yang sholat, ya, dan juga mengantarkan mendapatkan 2 qirat. Maka sahabat itu sedih dan mengatakan fatatna qararid. Saya telah kehilangan banyak qirat, karena dia tidak mengetahui keutamaan hadis ini. Ya, luput darinya ya kebaikan. Walaupun itu sunnah, wajib apa sunnah? Ya, artinya fardu kifayah, kalau ada yang mengerjakan gugur bagi yang lain. Tapi seseorang tamak terhadap kebaikan, ingin mendapatkan semua hal dari kebaikan di dalam agama Islam ini. Maka ini nasihat yang bagus ya untuk menjaga adab dan juga sunnah-sunnah di dalam keseharian dan juga di dalam kehidupan kita.
Kita tularkan manusia ini dengan adab-adab dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Seorang santri harus memperbanyak sholat, harus khusyuk ketika melakukan sholat, karena hal itu dapat membantu memperoleh ilmu dan belajar. Naam, kata Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan ini lihat perkataan dia, wa yambaghi an yukthir as-salah. Sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk memperbanyak salat. Maka ini kita juga harus memperhatikan. Ya, kita memperbanyak jumlah rakaat kita dan juga kita memperbanyak salat kita. Ya, salat selain dia amalan terbaik dan yang pertama kali dihisab dari amalan bagi seorang hamba, tidak ada ibadah seorang hamba bermunajat kepada Allah seperti salat. Tidak ada. Hatta antum berdoa dengan khusyuk, kalau HP nyala kadang hilang, betul nggak? Ada orang lagi doa HP nyala, diangkat dulu teleponnya, nanti nyambung. Tapi salat nggak ada. Ketika seseorang takbir Allahu Akbar, terputus semua hal. Ya, terputus semua hal, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anjuran kathratus shalah. Dia harus banyak jumlah rakaat dan harus banyak salat. Ya, dia harus banyak salat. Ya, dan itu petunjuk kaum salaf. Dulu kaum salaf mereka melakukan antara dua. Antara salat mereka rakaatnya nggak banyak, tapi orang yang salatnya dengan rakaat yang tidak banyak, dia lebih memanjangkan durasi salat. Ya, memanjangkan durasi salat. Sebagian lagi dia salatnya tidak panjang, tapi dia memperbanyak rakaat salat. Ya, memperbanyak rakaat salat. Ya, dan itu petunjuk kaum salaf. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman tentang penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidur. Sebagai menafsirkan ayat ini, kalau mereka itu dari ba'da maghrib sampai isya salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, ya dari maghrib hingga isya. Ya. Dan sebagian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau dia telat dalam mengerjakan salat, maka dia menghidupkan semua malamnya dengan salat. Istidrak mafat, dia menyempurnakan kekurangannya dengan salat, menghidupkan seluruh malam dengan salat. Ya, ini dianjurkan untuk yukthir as-salah. Dan apabila seseorang memperbanyak salat, banyak dapat taufik, bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia perhatikan salat-salat yang wajib dan dia memperhatikan salat-salat sunnah, ya salat sunnah rawatib, salat sunnah-sunnah yang lain, ya qiyamul lail dan seterusnya. Dan dia minta sama Allah agar termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku, rabbana wa taqabbal du'a. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluarga kalian untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam menyuruh salat. Ya, maka ini anjuran untuk memperbanyak salat. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat yang sering berkhidmat kepada beliau, sering ambilin air tempat air wudu untuk wudunya Nabi SAW, dan sering berdiri di depan rumah Nabi SAW, ya berkhidmat dengan kefakirannya. Maka Nabi SAW kesian dengan sahabat tersebut, berkata, sal, minta. Maksudnya minta hajatmu, pengen apa? Kata sahabat tersebut, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku meminta bisa menemani kamu di surga. Aw ghaira dzalik, ada lagi enggak yang lain? Kata dia, enggak, aku cuma hanya minta menemani kamu di surga kelak.
Maka kata Nabi SAW, fa'a'inni ala dzalika bikathratis sujud. Tolong aku untuk bisa mendapatkan hal tersebut dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud bukan sujud tanpa sebab, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Tapi maksudnya memperbanyak salat. Makanya hadis ini ada faedah, orang yang banyak salat dia termasuk amalan yang bisa menemani Nabi SAW di akhirat kelak. Jadi kalau orang banyak salat itu amalan yang bisa menemani Nabi SAW di akhirat kelak. Karena sahabat ini ketika meminta kepada Nabi SAW murafaqah, menemani beliau di surga, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk memperbanyak salat. Dan kalau salat seseorang benar, itu ada roha, ada ketenangan. Tidak ada ketenangan batin yang bisa diraih oleh seseorang seperti salat. Ya, makanya salat ini mengumpulkan banyak keutamaan. Baca Quran di dalam salat, zikir di dalam salat, salat itu juga. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sebaik-baik Al-Quran yang dibaca oleh seseorang ketika salat. Ya, dia baca Al-Quran bukan baca maksudnya dia murajaah, memiliki hafalan, kemudian dia baca ketika sholat, itu bacaan Al-Quran yang terbaik dibaca ketika sholat. Ya, makanya kalau seseorang sholatnya benar, dia melakukannya dengan baik, ada rohatul bal, ada ketenangan hati dan pikiran. Ya, pasti itu, nggak mungkin enggak. Kalau misalnya dia udah sholat hati dan pikirannya tidak tenang, yang salah sholatnya apa dia? Dianya, ya, mesti itu, ya. Karena Nabi SAW bersabda, ya Bilal arihna bis salah, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat, tenangkanlah kami dengan sholat. Ya, tenangkanlah kami dengan sholat. Dan kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Nabi suka dari perkara dunia. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Yang paling aku cintai dari dunia kalian itu dua, perempuan dan minyak wangi. Tapi itu kecintaan yang tidak menjadikan penyejuk mata. Tapi ketika salat kata Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini, dijadikan penyejuk mataku, menunjukkan salat ini menjadikan seseorang itu rahatul bal, tenang jiwanya, tenang pikirannya, tenang anggota badannya, yang tidak bisa diraih dengan semua hal-hal yang menghilangkan kepenatan dunia, seperti jalan-jalan, tamasya, ngumpul dengan teman. Mungkin itu ada ketenangan cuman sesaat, dan ketenangannya tidak seperti ketenangan di dalam salat. Ya, maka ini penuntut ilmu, wa yanbaghi an yukthir as-shalah, sepatutnya bagi dia memperbanyak salat dengan penuh kekhusyuan. Ya, subhanallah, Ibn Rajab rahimahullah memiliki kitab Az-Dzul wal Inkisar atau Al-Khusyu' fi Shalah, kekhusyuan di dalam salat. Karena intinya salat itu di dalam khusyuk, ruhnya salat itu di dalam khusyuk. Dan ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah ilmu khusyuk. Awwalul ilmi yurfa' al khusyuk. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah ilmu khusyuk, ketenangan di dalam salat. Fa inna dzalika 'aunun lahu 'ala tahsil, karena itu yang banyak menolong dia untuk mendapatkan ilmu dan juga belajar. Nah, Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi berkata dalam syairnya, kamu adalah orang-orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, dan orang yang menjaga dan aktif berjalan sholat. Tuntutlah ilmu agama syar'i, giatlah mempelajarinya sambil memohon pertolongan melalui amalan yang baik. Niscaya kamu menjadi orang ahli ilmu agama. Memohonlah kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara dari kelupaan olehnya, karena kamu orang yang suka akan anugerahnya. Allah adalah sebaik-baik zat yang memelihara. Beliau juga berkata, taatlah kalian kepada Allah dan bersemangatlah, jangan bermalas-malasan, karena kalian pasti akan kembali kepadanya. Dan jangan hanya tidur, karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya.
Seorang pelajar harus selalu membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Dikatakan, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah melekat hikmah dalam hatinya. Pelajar harus mencatat di bukunya apa yang didengar dari gurunya. Udah cukup ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita bahas bab yang berkaitan apa aja yang menguatkan hafalan dan apa aja yang bisa membuat seseorang sering lupa. Nisyan. Ya, sebab kuatnya hafal dan sebab banyaknya lupa bagi seseorang, dan di terakhir kitab ini akan membahas tentang asbabur rizq, sebab-sebab yang dapat mendatangkan rizki. Nanti ada beberapa kaidah yang ingin kita jelaskan dan juga sebab-sebab rizki, karena tidak disebutkan, yang disebutkan di sini tidak semuanya ada dalil, cuma kita akan menambah nanti beberapa dalil yang menunjukkan ya yang dapat mendatangkan rizki secara syarak dari sisi syariat. Kita cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.